sinagoga. Dan ini sinagoga. Makanya Bapak Ibu, dengan ini saya sudah menghayati kisahnya Yesus keluarnya dari sinagoga. Markus pasal 1 ayat 29. Markus pasal 1 ayat 29. Keluarnya Yesus dari sinagoga, pergi rumahnya ibu mertua Petrus, itu yang di depan di sana. Dia adalah sakit demam. Sambil dia memegang tangan perempuan itu, lenyaplah panasnya dan wanita itu mulai melayani mereka. Itu di sana. Dan juga Bapak Ibu, ini sering ada di Alkitab. Diketahui orang bahwa Yesus adalah di rumah. Kasihan Yesus. Ini tabib yang paling termasyhur di dunia. Banyak orang sakit dibawa kepadanya di sana. Dan kasihan ada 4 orang yang punya sanak keluarga yang lumpuh. 4 orang mereka gotong orang lumpuh dan pergi ke sana. Di pintu pun mereka tidak boleh masuk karena ramai, kerumunan besar. Apa yang mereka melakukan? Mereka naik ke atap dan mereka buka atapnya. Bapak Ibu, atapnya bisa dibuka karena atapnya sudah saya menjelaskan dari ikat jerami. Makanya arkeolog mendukung kisah ini, sangat mendukung kisah ini. Ya, dan orang itu diturunkan di depan Yesus. Bapak Ibu, kuncinya itu iman. Makanya ketika Yesus melihat iman mereka, dia beritahu orang itu, diampunilah dosa-dosamu. Bapak Ibu, buat kita, kenapa Yesus katakan ini? Orang Yahudi langsung mengerti. Hanya satu di agama Yahudi bisa mengampuni dosa, itu Tuhan. Dengan kata-kata ini, diampunilah dosa-dosamu, Yesus mengaku diri bahwa dia adalah Tuhan. Dan dia baru menyembuhkan orang itu. Lalu saya kasih adegan bagaimana Yesus dia bekerja di sini. Bapak Ibu, Yesus tidak pernah istirahat. Yesus tidak pernah jeda melakukan mukjizat. Bapak Ibu dipanggil karena keadaan darurat. Saya di Matius pasal 9. Dipanggil karena keadaan darurat. Anaknya kepala sinagoga mati. Yesus cepat pergi ke Yairus. Bapak Ibu tiba-tiba dan wanita tidak ada adegan sama sekali. Dia menderita dari pendarahan selama 12 tahun dan dia ingin menjamah tempat tempat Yesus. Dia katakan, asal kita menjamah supaya akan Bapak Ibu, Yesus ini seperti dia di dalam keadaan tabib yang di ruang darurat. Ada orang sebentar lagi akan mati, Yesus sibuk. Tiba-tiba seorang muncul dengan luka di jari yang pasti akan ditegur ya. Tapi Yesus itu Yesus dengan hati yang luar biasa. Dia beritahu wanita itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Langsung wanita itu sembuh. Dan Yesus pergi ke rumahnya Yairus. Dia membangkitkan anaknya. Yang banyak Yesus melakukan di sini. Sinagoga itu tempat untuk ibadah, untuk tempat kebaktian, bukan untuk mempersembahkan korban. Sinagoga bahasa Ibrani artinya Bet Knesset, rumah untuk berkumpul. Satu-satunya untuk mempersembahkan tempat korban itu Yerusalem, Bait Suci. Dan sinagoga harus tunduk ke Bait Suci, harus kiblatnya ini juga. Sinagoga yang asli dari zaman Yesus itu yang batu hitam. Yang di atas itu dibangun 400 tahun setelah Yesus. Diperkirakan Bapak Ibu, karena sinagoga yang di atas itu sangat indah, sangat mahal. Satu-satunya orang yang mampu membangun sinagoga semarak seperti itu hanya Kaisar Kristus. Kenapa Kaisar Kristus membangun sinagoga? Untuk membangunnya sinagoga yang dari zaman Yesus. Dan juga ada orang setempat yang kasih sumbangan batu-batu dipamerkan di sana, tapi itu batu sinagoga yang para arkeolog tidak tahu bagaimana mencocokkan itu di restorasi, dibiarkan di sana supaya orang melihat. Yang luar biasa Bapak Ibu, salah satu penyumbang utama untuk sinagoga ini, namanya tercatat di tiang itu yang gula di sana, tercatat
ada. Nama marga keluarga dia luar biasa. Zebedius. Ya, itu yang dari apa tempat. Itu artinya turunan Yohanes dan Yakobus tetap tinggal di sini. Dan mereka memberi bantuan untuk membangun sinagoga. Ya, Bapak Ibu, tetapi siapa yang membangun sinagoga yang dari zaman Yesus yang asli? Lukas pasal 7 menceritakan di Kapernaum ada perwira Romawi. Perwira Romawi ini punya hamba dia sedang sakit parah. Dan dia tahu bahwa Yesus ini bisa bantu. Dan dia meminta dari orang Yahudi supaya meminta dari Yesus minta pertolongannya. Dan ketika, Bapak Ibu, ini orang punya sifat manusia yang sangat baik. Lihat, dia perwira, dia menghargai hambanya, orang baik, ya boleh ya. Yang kedua, dia rendah hati, dia siap untuk meminta, dia perwira. Dan ketika orang Yahudi bertemu Yesus, mereka beritahu Yesus, dia layak engkau tolong, sebab dia mengasihi bangsa kita dan dia yang membangun rumah ibadah kami. Itu Bapak Ibu, sinagoga yang bantu kita itu dibangun oleh bantuan perwira Romawi. Kalau Anda belum tebak rekomendasinya, dia yang katakan Bapak Ibu, dia yang punya iman yang luar biasa, aku tidak layak engkau masuk rumahku. Kamu bisa katakan sepatah kata saja dari jauh dan hamba-Ku akan sembuh. Dan Yesus katakan iman kamu sudah cukup masalah orang Israel. Makanya dia kembali ke rumahnya dan dia mendapat hamba dia sembuh. Perwira Romawi ini di Kapernaum, dia yang membangun sinagoga itu tempat melihat kita yang ada setiap hari sedang melihat. Ya, Bapak Ibu, ini banyak orang tidak percaya. Ya, makanya Lukas pasal 10 ayat 13 Yesus katakan, celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida. Kalau semua mukjizat ini terjadi di Tir dan di Sidon, sudah lama mereka berkabung dan bertobat. Tapi engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai dunia orang mati. Tiga-tiganya kota ini Bapak Ibu kota orang mati. Kapernaum, Korazin, Betsaida. Ini keadaan sekarang ini. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kemarin Bapak Ibu ingatkan lewat firman yang tadi disampaikan, diingatkan tentang sikap tegak